kan apabila nanti sudah berjalan, pintu itu barangkali tertutup saja, dan kita semua sepakat ke belakang. Bapak Ibu, ketika nanti berjalan ada sesuatu, mudah-mudahan tidak menimbulkan suara yang kurang pas, dan mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Untuk itu, Pak Angga, sudah jam 8.45, Pak Ketua dimulai. Masih ada yang akses, Pak. Acara pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua YPLP PGRI Pusat beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua PGRI Jawa Barat beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Perwakilan YPLP PGRI Jawa Barat beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Panitia Rapat Kerja Perwakilan YPLP PGRI Jawa Barat beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua YPLP Perwakilan Kabupaten dan Kota, Kepala Satuan Pendidikan beserta hadirin peserta Raker Provinsi Jawa Barat yang kami banggakan. Bapak dan Ibu sekalian, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini Selasa 23 Februari 2021 kita sekalian diberikan karunia dan rahmat sehingga bersama-sama insya Allah dalam keadaan sehat dapat mengikuti kegiatan rapat kerja Provinsi ke-1 Perwakilan YPLP PGRI Provinsi Jawa Barat tahun bakti 2020 secara virtual yang akan berlangsung selama 3 hari mulai dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana selalu kita harapkan selaku umatnya untuk mendapatkan syafaat yang nanti. Bapak dan Ibu yang kami banggakan, perkenankan saya bilang yang akan membantu acara rapat virtual ini hingga akhir nanti. Dan dalam mengawali kegiatan ini agar diberikan kelancaran dan kemudahan, marilah bersama-sama kita membuka rapat ini dengan bacaan basmalah. Untuk selanjutnya, Bapak dan Ibu, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, kami persilakan kepada Bapak Tarnas Haji Lili Sukmana untuk memimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua peserta rapat kerja provinsi Raker Prov 1 perwakilan YPLP PGRI Provinsi Jawa Barat tahun bakti 2020. Marilah sekarang sejenak kita semua untuk memanjatkan doa kehadiran Ilahi Rabbi. Semoga apa yang akan kita lakukan mendapatkan. Amin. Ya Allah, Ya Malik, Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Bashir, Ya Sami. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, alhamdulillah puji dan syukur tak henti-hentinya kami panjatkan kehadirat-Mu. Kami masih diberi umur dan di hari awal pekan yang indah ini penuh kenikmatan dan kami memohon kepada-Mu tambahan keceriaan, tambahan rasa syukur atas begitu banyaknya nikmat-nikmat, tambahan kesabaran atas cobaan ujian dan tambahan keberkahan atas keberhasilan hari ini dan hari-hari mendatang dalam peningkatan takwa kepada-Mu. Ya Allah, Ya Alim, Ya Pakar, berilah kami tambahan ilmu dengan ilmu terbaik dan bermanfaat
amal terbaik dan pahala terbaik, rezeki yang Allah. Berkahilah umur kami yang telah lalu dan berkahilah pula sisa usia yang kami jalani. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Mu'in, Ya Malikul Mulk, tambahkan pula rasa persaudaraan dan silaturahim di antara kami di dalam suasana yang berbeda dengan masa-masa yang lalu. Sehatkanlah jasmani dan rohani kami agar dapat menjalankan ibadah kepadamu serta beraktivitas dengan yang terbaik dan menjalankan amanah, khususnya dalam melaksanakan kegiatan organisasi YPLP PGRI, Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan Lembaga Pendidikan PGRI di lingkungan. Ya Rob, Ya Rahman, Ya Karim, jauhkanlah kami dari rasa was-was dan ketakutan kecuali hanya kepadamu. Jadikan negeri kami negeri yang berdatang beribadah walaupun Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Latif, Ya Ghaffar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya Ajib ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Tajri Sukmana yang telah memimpin doa. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars PGRI. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan. Selanjutnya pembacaan ikrar guru. Untuk itu kepada Bapak Pengajar Pika sekali disilakan. Ikrar Guru Indonesia. 1. Kami guru Indonesia adalah insan pendidik bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kami guru Indonesia adalah pengemban dan pelaksana cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pembela pengamal Pancasila yang setia pada Undang-Undang Dasar 1945. 3. Kami guru Indonesia bertekad kuat mewujudkan tujuan nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Kami guru Indonesia bersatu dalam wadah organisasi perjuangan guru Republik Indonesia membina persatuan dan kesatuan bangsa yang berpangkat kekeluargaan. 5. Kami guru Indonesia menjunjung tinggi kode etik guru Indonesia sebagai pedoman tingkah laku profesi dalam pengabdian terhadap bangsa, negara, serta kemanusiaan. Terima kasih kepada Bapak Pengajar PKSD yang telah membacakan ikrar guru. Hadirin sekalian, selanjutnya menyanyikan lagu Himne Guru.
Kami mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Profesor Supardi, Direktur Pakar Perwakilan YPLP PGRI Provinsi Jawa Barat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mari kita dengarkan bersama laporan Ketua Panitia Penyelenggara Pakar Pro ke-1 tahun bakti 2020. Untuk itu kepada Bapak Dr. Andes Haji Kiai Muslimin Effendi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Pusat, Bapak Profesor Dr. Supardi, PPD. Yang saya hormati Ketua PGRI Provinsi Jawa Barat selaku penasehat perwakilan DPRD PGRI Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Andes Haji BD Ama MMBD. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua dan rekan-rekan pengurus perwakilan YPLP PGRI Jawa Barat. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua dan jajaran pengurus perwakilan YPLP Jawa Barat. Yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai Kepala Satuan Pendidikan di lingkungan PGRI Jawa Barat. Sampurasun. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwwata illa billah. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan yang baik ini. Kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan penting dan strategis dalam organisasi yang kita cintai, yakni rapat kerja Provinsi Jawa Barat yang pertama, kepengurusan perwakilan DPRP PGRI Provinsi Jawa Barat masa bakti tahun 2019-2024. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'at, juga para umatnya sampai akhir zaman. Rapat kerja provinsi ini merupakan amanat organisasi yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga YPLP PGRI Pusat. Raker Prod ini harus dilaksanakan konsisten setiap tahun yang tentu agar organisasi yang kita cintai ini lebih maju, berkembang dan profesional. Pada kesempatan ini izinkan saya selaku Ketua Panitia Penyelenggara Raker Prod 1
perwakilan YPLP PGRI Jawa Barat untuk melaporkan hal-hal sebagai berikut. 1 Romawi landasan hukum. 1. Dasar hukum rapat kerja perwakilan YPLP PGRI Provinsi Jawa Barat adalah keputusan pembina YPLP PGRI Pusat nomor 23 /SK/YPLP Tri PGRI P/3 Romawi /2020 tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga YPLP PGRI Pusat yang ditetapkan pada tanggal 16 Maret tahun 2020. Dasar yang kedua, rapat panitia rapat kerja Provinsi Jawa Barat pada tanggal 16 Februari 2021. Romawi 2 tujuan rapat kerja Provinsi 1. Perwakilan YPLP PGRI Provinsi Jawa Barat adalah 1. Melaporkan pelaksanaan program kerja tahun bakti 2020. 2. Evaluasi program kerja tahun 2020. 3. Menyusun program kerja tahun bakti 2021. 4. Hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkembang pada saat pelaksanaan rapat kerja. 3 Romawi tema rapat kerja provinsi Rakerprov 1 perwakilan YPLP PGRI tahun bakti 2020 adalah bangkitkan semangat di tengah COVID-19 untuk mewujudkan merdeka belajar. Romawi 4 sasaran 1 pengurus perwakilan YPLP PGRI Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Yang kedua, Kepala Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Atas, Kejuruan dan SLB se-Jawa Barat. 3. Kepala Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar, TK, PAUD, dan Dikmas di lingkungan persekolahan PGRI se-Jawa Barat. 5 Romawi materi agenda acara Rakerprov 1 perwakilan YPLP PGRI Jawa Barat tahun bakti 2020 adalah materi umum, paparan 1 pengurus YPLP PGRI Pusat, yang kedua Ketua PGRI Provinsi Jawa Barat selaku nasihat. Yang kedua khusus 1 laporan pelaksanaan program kerja perwakilan YPLP PGRI Provinsi Jawa Barat tahun 2020. B. Menyusun program kerja perwakilan YPLP PGRI Provinsi Jawa Barat tahun 2021. Peserta terdiri dari 1 undangan, yakni Ketua YPLP PGRI Pusat dan Ketua PGRI Provinsi Jawa Barat. Peserta 1 Ketua Pengurus Perwakilan YPLP PGRI Kabupaten Kota sebanyak 3 orang. Yang kedua, Kepala Satuan Pendidikan sebanyak 4 orang. Kalau total se-Jawa Barat sekitar 279 peserta yang mengikuti Zoom meeting ini. Romawi 7 kepanitiaan. Panitia rapat kerja Provinsi 1 perwakilan YPLP PGRI Provinsi Jawa Barat. 1 pengurus perwakilan YPLP PGRI Provinsi Jawa Barat, 2 seluruh karyawan YPLP PGRI Provinsi Jawa Barat. Romawi 7 pelaksanaan Rakerprov 1 rapat kerja Provinsi 1 perwakilan YPLP PGRI Provinsi Jawa Barat dilaksanakan secara virtual Zoom meeting selama 3 hari mulai tanggal 23 sampai 25 Februari 2021. Tempat pelaksanaan di gedung PGRI Provinsi Jawa Barat dan tersebar di kantor perwakilan YPLP PGRI Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Romawi 9 pembiayaan rapat kerja. Biaya pelaksanaan rapat kerja provinsi pertama tahun 2021 ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja perwakilan YPLP PGRI Provinsi Jawa Barat. Dan penutup demikian
yang dapat kami laporkan tentang rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan pada rapat kerja Provinsi 1 Perwakilan YPLP PGRI Provinsi Jawa Barat. Mohon kepada semua peserta JUM ini untuk mengikuti sampai tuntas. Selanjutnya kami mohon kesediaan Ketua YPLP PGRI Pusat untuk memberikan arahan dan paparan program sekaligus membuka acara secara resmi Raker Prov 1 Provinsi Jawa Barat. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan acara kita berjalan lancar dan apa yang diinginkan dari Raker Prov 1 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan keinginan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Andes Haji Kristina Kempel atas pemaparannya. Untuk selanjutnya kita akan bersama-sama menyimak sambutan dari Ketua PGRI Provinsi Jawa Barat kepada Bapak Dr. Andes Haji dari Aman MMPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan sampurasun. Dari sananya nggak mau HP soalnya. Yang kami hormati, yang kami banggakan, Pak Ketua YPLP Pusat, Profesor Pardi, beserta jajarannya yang kami hormati, kami banggakan, Ketua YPLP Perwakilan Jawa Barat, beserta jajarannya yang kami hormati, kami banggakan, para Ketua YPLP Perwakilan Kabupaten Kota se-Jawa Barat, yang kami hormati, kami banggakan, para peserta, baik dari kepala sekolah maupun perwakilan dan perundangan yang tergabung dalam rapat kerja YPLP pertama Provinsi Jawa Barat pada hari ini yang kami cintai banggakan. Wabil khusus para panitia penyelenggara rapat kerja YPLP Provinsi Jawa Barat yang pertama kami cintai dan kami banggakan. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Subhanahu wa Ta'ala di mana pada pagi yang berbahagia ini kita bisa berkumpul berapat kerja YPLP yang pertama melalui Zoom. Dan insya Allah, mohon maaf saya didahulukan karena hari ini juga saya akan melaksanakan rapat konsolidasi dan koordinasi dengan pengurus PGRI Kabupaten Kota se-Jawa Barat, tempatnya di Sumedang, di Hotel Puri Katulistiwa. Untuk itu mohon maaf saya mendahului karena semuanya harus jalan bersama-sama. Apakah suara saya ini jelas diterimanya Bapak-Bapak sekalian? Jelas? Jelas, ya. Ya, terima kasih. Bapak dan Ibu yang saya hormati, peserta rapat kerja YPLP yang pertama Jawa Barat yang kami banggakan mencintai. Yang pertama, saya turut prihatin terhadap apa yang menjadi musibah yang saat ini diterima oleh rekan-rekan kita, kabupaten kota, baik itu bencana alam maupun bencana-bencana yang lainnya. Kami ikut prihatin, mudah-mudahan musibah tersebut Allah SWT segera dicabut dan diberikan seperti biasa semula. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang kedua, saya ucapkan selamat kepada YPLP Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang sudah dapat menyelenggarakan rapat kerja YPLP yang pertama pada hari ini, walaupun melalui Zoom, tetapi alhamdulillah bisa melaksanakan dengan baik dan dengan tertib. Selamatlah. Kami merasa mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh para panitia, termasuk juga pengurus YPLP Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, tentu saja kami nanti akan menyampaikan secara gamblang siang nanti dalam materi yang akan saya sampaikan secara langsung. Kami nanti setelah saya juga mengikuti rapat konsolidasi koordinasi dengan teman-teman kami di provinsi ini. Bapak Ibu sekalian, berbicara masalah YPLP, tentu kami ingin mengajak mari bersama-sama. Sesuai dengan apa yang menjadi keinginan PGRI, menjadi keinginan semua lini bahwa kita harus ada perubahan
yang tentu perubahan ini tidak lain perubahan yang lebih baik. Sekarang PLP sudah bagus, sudah baik, tetapi mari bersama-sama apa yang menjadi amanat konferensi bahwa PGRI harus ada berubah, harus ada peningkatan. Tentu kami mengajak, tidak hanya PGRI, semua, baik ya PLP-nya apalagi, termasuk persekolahannya, termasuk juga semuanya yang tentu terlibat di dalam organisasi PGRI ini, ada satu keinginan ingin berubah, termasuk juga ingin ada yang lebih baik, tentu terlindungi dan kesejahteraannya lebih meningkat. Tentu saja kami mengikuti apa yang menjadi satu prinsip kami ya. Jadi kami tentu ingin menyampaikan tentang kesan bahwa boleh-boleh saja kami menyampaikan, kalaupun memang yang terdahulu terasa bahwa nampaknya tupoksi internal maupun eksternal ini perlu barangkali ada satu peningkatan atau ada satu perbaikan ke depan. Sebab apa? Terasa bahwa tentu saja baik itu di PLP maupun di persekolahan itu perlu ada satu perubahan yang bisa memberikan manfaat demi ke depannya lebih baik lagi. Banyak hal-hal yang harus barangkali diperbaiki, banyak yang harus disempurnakan, karena tadi dirasakan masih ada terasa, baik secara organisasi di PLP sendiri, baik di PLP provinsi, di PLP perwakilan kabupaten kota, termasuk persekolahan, ini perlu banyak berintrospeksi bersama-sama dengan kami. Bagaimana mengambil satu langkah dalam rangka perbaikan ke depan. Bagaimana mencari solusi dalam rangka kita memberikan manfaat untuk persekolahan kita, organisasi kita yang kita cintai ini. Contoh soal lah, sekarang banyak terjadi hal-hal yang menyangkut masalah aset. Banyak hal-hal yang mungkin terasa di lapangan banyak yang masih pagedrug lah di antara kita. Ini perlu barangkali kita luruskan. Insya Allah kami akan selalu mengawal, kami selalu ingin menyampaikan seperti yang tadi. Yang kedua, tentu saja dengan persekolahan sendiri, ini kami ingin mari bersama-sama. Jangan sampai bahwa persekolahan PGRI semakin ke depan, semakin kita ingin, tetapi ayo mari bersama-sama. Kita mau berani berjuang, berani bersaing dengan siapapun, baik negeri maupun swasta. Malulah kita. PGRI tentu tergabung di situ adalah guru-guru maupun tenaga kependidikan, dan kalau PGRI maju, mungkin masyarakat menganggapnya biasa. Pasti pantas lah, karena PGRI itu kumpulan dari guru-guru. Tatkala terjadi persekolahan PGRI, nampaknya ditinggalkan, ini akan menjadi catatan yang luar biasa. Harus jadi tamparan yang luar biasa, yang harus barangkali mencari solusi apa yang harus barangkali kita sama-sama peningkatan tersebut. Ini kami ingin menyampaikan hal ini, sebab masih ada beberapa persekolahan yang tadi dirasakan oleh kami, nampaknya, persekolahan tersebut itu aja, tidak ada satu langkah yang bisa lebih menunjukkan dari tahun ke tahun, bahkan yang sudah puluhan tahun sekolah tersebut berdiri, mungkin sampai berdiri sampai sekarang belum ada perubahan yang signifikan. Itu tantangan kita bersama. Makanya saya ingin mengajak kepengurusan kami untuk 2019-2025 ini, ayo 2024 ini, mari bersama-sama kita perbaiki. Kalaupun kami kan cuma satu periode 5 tahun, selesai. Siapapun nanti pelanjutnya, mudah-mudahan memberikan satu kenikmatan dan memberikan satu pelayanan yang terbaik untuk anak bangsa yang kita cintai. Gitu ya Pak. Kemudian pesan kami tentu saja kerja tersebut hanya satu kuncinya, yaitu super team. Semuanya harus bergerak bersama-sama. Tidak bisa satu walaupun ketua dan sebagainya, sehebat apapun saya ketua Jawa Barat tanpa didukung oleh wakil ketua, pengurus lainnya, mimpilah. Saya bukan Superman, tapi mari saya ingin merayakan super team yang harus kita bersama-sama merayakan. Pesan kami, tadi harapan kami, ingin ada suatu perubahan yang positif ke depan. Mari bersama-sama dengan kami. Mumpung saya memimpin PGRI Jawa Barat bersama dengan kami ini, dan teman-teman kami ini, ayo kami ingin mendorong tidak hanya PGRI, tetapi PLP, persekolahannya, memberikan manfaat untuk anak bangsa yang kita cintai. Yakinan saya, apa yang menjadi kita memberikan manfaat anak generasi yang akan datang, tentu akan tercapai ketika kita menggulirkan satu kekuatan bersama-sama, yaitu super team. Ya,
Selamat melaksanakan rapat kerja yang pertama YPLP. Insya Allah nanti siang saya akan menyampaikan materi lebih gamblang lagi. Dan tentu saja terima kasih pada semua pihak, baik YPLP pusat, baik YPLP provinsi, termasuk panitia dan rekan-rekan seluruh jajaran staf YPLP juga. Mari bersama-sama untuk sukseskan apa yang menjadi program kita semuanya. Sekian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melaksanakan rapat kerja YPLP. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Anas Haji dari Amar MMPD atas sambutannya. Bapak dan Ibu yang kami banggakan, selanjutnya sekapur siri dari Ketua Perwakilan YPLP PGRI Provinsi Jawa Barat. Kepada Bapak Dr. Anas Haji Peristiwa Putra MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Ketua YPLP PGRI Pusat, Bapak Profesor Dr. Haji Supardi MPD. Yang saya hormati Ketua PGRI Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Anas Haji Dede Amar MMPD, selaku penasehat perwakilan YPLP PGRI Provinsi Jawa Barat, saudaraku, rekan-rekan pengurus perwakilan YPLP PGRI Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati panitia penyelenggara rapat kerja 1 masa bakti 2020-2024, yang saya hormati Bapak dan Ibu Satuan Pendidikan di Lingkungan YPLP PGRI Jawa Barat, yang saya hormati Ketua Pengurus Perwakilan YPLP Kabupaten Kota se-Jawa Barat, yang saya hormati hadirin beserta raker yang berbahagia. Pertama-tama mari kita mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari yang berbahagia ini, hari Selasa 23 Februari 2021. Alhamdulillah atas izin Allah kita bisa bersilaturahim, berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin beserta rapat kerja yang saya banggakan, atas nama pengurus perwakilan YPLP PGRI Jawa Barat, mengaturkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang telah dapat mengikuti dan menghadiri rapat kerja 1 perwakilan YPLP Provinsi Jawa Barat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan imbalan yang berlipat ganda atas kebaikan Bapak Ibu sekalian. Hadirin beserta raker yang berbahagia, kegiatan hari ini diatur dalam anggaran dasar bab 5 pasal 12 bagian 6 tentang forum organisasi tingkat provinsi.
Forum ini merupakan forum tertinggi tingkat provinsi. Untuk itu, kami mengharapkan dari tadi yang disampaikan oleh saudara Ketua Panitia, kita selaku peserta raker dapat mengikuti dari awal pembukaan sampai dengan tuntas sesuai dengan jadwal acara yang dilaksanakan selama 3 hari, hari Selasa, Rabu, dan Kamis, tanggal 23, 24, 25. Yang berikutnya terkait dengan agenda hari ini sesuai dengan anggaran rumah tangga pasal 15 tentang tahun buku pengurus perwakilan baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota dari bulan Januari sampai dengan Desember tiap tahun. Tentang tugas wewenang pengurus provinsi ini diatur dalam bab 3 pasal 16. Yang pertama, menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja kepada pengurus pusat setiap akhir tahun masa bakti. Hadirin peserta rapat kerja yang berbahagia, sesuai dengan rencana agenda dilaksanakan pada hari ini. Pertama, laporan pelaksanaan program kerja tahun buku 2020. Yang kedua, menyusun program kerja untuk tahun 2021. Berikutnya, pada dasarnya kita mengacu kepada visi YPLP yang ada di dalam anggaran dasar pasal 7, yaitu sebagai lembaga pendidikan PGRI yang terkemuka, terpercaya dalam membangun sumber daya manusia Indonesia. Juga kami mempedomani kepada 3 misi dari YPLP PGRI Pusat. Pertama, menyelenggarakan pendidikan dalam mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45 sesuai dengan tujuan pendirian PGRI. Kemudian yang kedua, membangun bangsa khususnya jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45. Ketiga, membina menyelenggarakan lembaga pendidikan PGRI sebagai alat perjuangan dalam mewujudkan visi dan misi PGRI. Hadirin peserta rapat kerja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan visi misi, maka ada beberapa tujuan yang perlu kita sikapi bersama. Yang pertama, melaksanakan pemerataan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu, relevan, dan berdaya saing. Yang kedua, meningkatkan kesadaran pentingnya budaya mutu di lingkungan pendidikan PGRI. Dan yang ketiga, mempersiapkan lulusan yang mampu bekerja mandiri, mampu mengembangkan sikap profesional sesuai dengan keahliannya. Kemudian secara tujuan keempat, mempersiapkan lingkungan pendidikan yang memiliki keunggulan, komparatif, serta yang diandalkan oleh masyarakat. Hadirin peserta rapat kerja yang berbahagia, memperhatikan pertama hasil rapat kerja 6 tahun 2020 yang merupakan produk dari pengurus lama tahun 2014-2019. Yang kedua, rapat koordinasi pengurus perwakilan YPLP Kabupaten Kota se-Jawa Barat yang dilaksanakan bulan Februari tahun 2020. Ketiga, rakor
Rakornas YPLP PGRI Pusat bulan Maret tahun 2021. Dan yang keempat, anggaran dasar rumah tangga YPLP PGRI yang disahkan tanggal 16 Maret tahun 2020 dengan nomor 23/SK/YPLP PGRI P/3 tahun 2020. Oleh karena itu, kami pengurus perwakilan YPLP PGRI Jawa Barat mengadakan berbagai kebijakan dan dalam pelaksanaan program kerja tahun 2020 dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mereposisi program hasil dari produk rapat kerja 6 pengurus tahun 2014-2019. Yang kedua, mengevaluasi bersifat kelembagaan terutama dalam menetapkan peran dan fungsi pengurus di berbagai jenjang, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota sampai ke penyekolaan. Kemudian yang ketiga, mengadaptasi dalam masa transisi perubahan dari anggaran dasar rumah tangga yang lama produk 2005 dan memasuki pada anggaran dasar rumah tangga yang baru hasil dari keputusan pengurus besar yang disahkan tanggal 16 Maret tahun 2020. Itu merupakan kebijakan-kebijakan organisasi yang perlu dipahami oleh semua pihak, terutama di jajaran pengurus, baik di tingkat Jawa Barat maupun di tingkat kabupaten kota di Jawa Barat. Insya Allah kami lanjutkan dan sampaikan pada laporan pelaksanaan program kerja pengurus perwakilan YPLP PGRI Jawa Barat dalam sidang paripurna 1 tentang laporan pelaksanaan termasuk beberapa langkah yang telah kami laksanakan selama 11 bulan karena kami melaksanakan program kegiatan dimulai pada bulan Februari tahun 2020 sampai dengan Desember 2021. Hadirin sekalian, serta yang saya banggakan. Sekali lagi, kami menyampaikan beberapa informasi yang perlu kami secara bersama-sama dan kami mengajak marilah kita laksanakan rapat kerja ini dari awal sampai dengan tuntas karena ini forum yang sangat penting, terutama bagaimana 1 tahun ke depan ditentukan pada hari ini. Tentu kami mengharapkan adanya saran, pendapat, masukan dari Bapak Ibu sekalian, terutama dari kabupaten kota, dan tentu dalam pelaksanaannya kita melaksanakan secara kolektif kolegial. Terima kasih selama 11 bulan saya banyak masukan dari teman-teman dari pengurus kabupaten kota YPL perwakilan yang banyak diskusi dengan Kabupaten Bogor, kemudian Kabupaten Bandung, KBP Cimahi, dan kalau saya hitung itu saya kunjungi sudah 21 kabupaten kota. Jadi yang belum, insya Allah tinggal 6 kabupaten kota yang belum kami kunjungi, termasuk nanti kami laporkan beberapa kabupaten kota yang belum saya lantik untuk kepengurusan perwakilan YPLP Kabupaten Kota. Demikian sekedar informasi sambutan dari kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat mengikuti rapat kerja ke-1 tahun 2020. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dulu disampaikan. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Haji Istiwa Putra MPD yang telah
menyampaikan pemaparan atau sekatur siri. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya mari kita dengarkan bersama pengarahan dari pengurus YPLP PGRI Pusat dirangkai dengan penyampaian kata-kata pembukaan secara resmi Rakerpro ke-1 Perwakilan YPLP PGRI Provinsi Jawa Barat Tahun Bakti 2020. Untuk itu, kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Supardi MM MPD, disilakan. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu. Sampurasun. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata. Organisasi induk PGRI bisa berubah ke arah lebih baik di era pandemi maupun pasca pandemi yang akan datang. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, tadi sudah disinggung sedikit. Saya hanya mencoba menyampaikan barangkali ini terkait dengan kebijakan, walaupun nanti mungkin setelah saya nyatakan dibuka, saya akan kembali lagi dalam forum untuk memberikan paparan materi untuk yang bisa digunakan sebagai bekal untuk nanti pengayaan dalam rangka penyusunan program kerja ke depan. Kita di era saat ini ada dua hal yang sesuatu yang kita harus berubah dan kita harus menyesuaikan. Yang pertama adalah pola kebijakan dari pemerintah sendiri. Artinya stylenya, gayanya. Di era kepemimpinan Pak Nadiem Makarim, Mas Nadiem sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, saya kira beliau menyampaikan banyak kebijakan-kebijakan yang seakan-akan baru. Maksudnya kalau substansi itu tidak baru, hanya metodenya, caranya barangkali kalau kita telah itu yang banyak hal yang baru, misalnya dengan program Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar itu sebetulnya sejak lama, dan itu yang kita anut karena kita memang filosofi pendidikan kita menganut pada filosofi yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Itu adalah filosofi Merdeka Belajar. Hanya sekarang mungkin lebih ditekankan, misalnya tentang cara percepatan mewujudkannya dan seterusnya. Jadi dalam era ini yang kita dengar bersama ini adalah diluncurkan begitu pertama kali beliau dilantik adalah memunculkan istilah Merdeka Belajar. Nah, kita jangan gagap, kita jangan kemudian kok kayak sesuatu yang tertinggal. Itu yang saya katakan, Merdeka Belajar itu filosofinya sebetulnya sudah dikembangkan. Artinya belajar itu konsepnya adalah harusnya berbasis pada murid. Nah, ini juga istilah, kalau bicara Merdeka Belajar sebetulnya peristilahan secara umum menurut saya kurang tepat peserta didik. Gitu. Karena kalau bicara peserta didik namanya peserta, ya kalau sekarang istilah bahan peserta pasif ya wajar orang peserta. Nomenklatur yang tepat adalah murid, karena murid itu kan berasal dari kata irodah. Irodah itu kehendak. Nah, orang-orang yang berkehendak kan itu. Orang-orang yang berkehendak, orang yang punya kemauan pasti gitu kan gitu. Itu murid dari irodah. Jadi memang Menteri juga sering menggunakan istilah dalam kesempatan ini. Jadi konsepnya itu. Nah, kalau bicara murid, maka proses belajar kita orientasinya memang pada murid. Gitu. Jadi bagaimana proses pelajaran yang harus didasarkan pada kebutuhan murid. Proses belajar mengajar ya harus disesuaikan dengan misalnya apa yang dibutuhkan murid, dilakukan dengan bagaimana murid harus banyak terlibat dalam belajar, bukan kita yang banyak belajar. Dan model-model pembelajaran saya kira sudah banyak. Nah, dalam konsep Merdeka Belajar ini kan di awal-awal itu ada 4 pilar yang saya sampaikan. Yang pertama adalah tentang penghapusan ujian nasional. Saya hanya merepres saja ini disampaikan. Ujian nasional sebetulnya dihapus sudah cukup lama, artinya pelaksanaannya memang sebetulnya secara ujian nasional itu ada 2 hal. Pertama persoalan substansi, kedua persoalan regulasi. Yang lalu regulasi pun ujian nasional sebetulnya ada kekurang pasan.
Kan ujian nasional itu hanya dasarnya adalah peraturan pemerintah. Tidak mencantol pada undang-undang. Dalam undang-undangnya tidak ada ujian yang diselenggarakan secara nasional gitu ya. Itu jadi ada peraturan pemerintah. Nah, karena dasar hukumnya peraturan pemerintah, maka kalau ujian nasional ini mau ditiadakan secara regulasi harusnya ya minimal setingkat peraturan pemerintah yang membatalkannya. Itu. Nah, yang konon akan dirubah dengan sistem kompetensi minimal dan survei karakter itu. Nah, itu yang akan dilakukan, di mana metodenya yang beda, saya kira udah dengar bersama. Yang kedua adalah ujian sekolah berstandar nasional USBN. Nah, ini barangkali yang harus kita siapkan bersama, dan paradigmanya cakrawala kita yang selama ini misalnya karena Merdeka Belajar tadi, kalau Merdeka Belajar maka sebetulnya proses belajar bisa dengan berbagai cara, metodenya, strateginya, tempat belajarnya. Jadi tempat belajar tidak harus di kelas, boleh sambil bermain, boleh di luar kelas, boleh lewat online, dan sebagainya, itu dari si metode. Juga proses penilaian, yang selama ini kita terseragamkan ujian nasional itu adalah dengan tes tulis, maka dampaknya kemudian hanya aspek kognitif. Nah, dalam USBN ini adalah kegiatan penilaian, nah ini yang tadi dipahami, kita terbiasa, para sekolah PGRI mengajarkan para gurunya bahwa melakukan asesmen itu diserahkan tergantung karakteristik dan kebutuhan. Karakteristik mata pelajaran atau kebutuhan dan kondisi daya dukung sekolah. Katakanlah mungkin untuk pelajaran olahraga kesehatan tidak perlulah orientasi tes tulis, tapi mungkin lebih banyak praktek, misalkan seperti itu. Untuk pelajaran sosiologi misalnya lebih banyak portofolio misalnya kan kita butuh dan sebagainya. Jadi nanti proses penilaian itu tidak dibakukan. Nah, ini kita yang namanya merdeka, jadi kita harus menyusun sendiri. Boleh nanti itu penetapannya per sekolah, boleh dikoordinasikan kita perwakilan kota, kabupaten, boleh juga nanti kita buat suatu desain di tingkat provinsi atau bahkan di tingkat nasional. Jadi secara umum intinya kita harus siap ya dalam menyongsong Merdeka Belajar ini bahwa jadi proses belajar mengajar baik dalam prosesnya maupun asesmennya jangan hanya bergantung satu metode. Jangan hanya bergantung satu cara. Itu yang saya kira. Yang ketiga, terkait dengan Merdeka Belajar itu adalah penyederhanaan penyusunan RPP. Nah, ini yang saya jelaskan, mencoba mengelaborasi sedikit. RPP itu sebetulnya secara substansi tidak bisa disederhanakan. Tapi kalau misalnya penulisan sekedar untuk membuat poin-poinnya, boleh disederhanakan. Jadi hanya dibentuk peta mapping saja. Karena RPP itu adalah hakikatnya sederhananya merupakan kurikulum yang paling bawah. Kurikulum yang paling sederhana itu RPP. Jadi kurikulum secara nasional memang Kemendikbud mendesain. Lalu institusi setiap sekolah membuat kurikulum sendiri karena bagaimana tujuan sekolah ingin dicapai, visi misinya. Setiap mata pelajaran juga membuat kurikulum. Kurikulum ini adalah merupakan rancangan proses pembelajaran yang harus diajarkan dan dicapai oleh peserta didik. Nah, karena dalam RPP itu harus tergambar minimal 4 kompetensi, 4 standar nasional kan. Dalam RPP itu harus adanya standar kompetensi lulusan, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, indikator. Nah, itu harus ada. Itu adalah sebagai standar kompetensi lulusan. Yang kedua, dalam kurikulum harus tergambar adanya metode, cara untuk mencapai tujuan tadi. Ini yang disebut dengan standar proses. Dan yang ketiga, dalam RPP atau dalam kurikulum harus tergambar, dalam RPP juga tergambar, konten atau materi apa saja yang kira-kira related, yang nyambung, yang bisa dikembangkan melalui metode tersebut dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Ini yang disebut dengan standar isi. Dan yang keempat adalah dalam RPP atau kurikulum harus tergambar juga bagaimana mengevaluasinya. Bagaimana menilai apakah tujuan yang sudah ditetapkan dalam standar kompetensi lulusan, dalam KD, dalam indikator, dalam tujuan pembelajaran tercapai atau enggak.
bagaimana cara melakukan evaluasi, bagaimana cara menilai itu yang disebut dengan standar penilaian. Jadi hakikatnya 4 standar nasional, standar pendidikan itulah adalah kurikulum. 4 standar lainnya ada standar pendukung. Jadi dalam RPP harus ada. Sehingga dalam hal ini bisa disederhanakan, tapi itu adalah hanya membuat poin-poin tesnya dalam mapping. Pertama, 1 lembar bisa. Tapi dalam evaluasi, dalam elaborasi mempersiapkan sumber bahan ajar misalnya, sumber bahan ajar mandiri, apalagi di saat ini pandemi, maka itu harus jelas dalam buat buku dan sebagainya. Harus jelas tujuannya apa, bagaimana metodenya, materi yang relevan apa, lalu bagaimana cara menilainya. Itu tergambar dalam RPP. Jadi pemahaman RPP jangan hanya berpikir cara menuliskan, menyajikannya, tapi kita harus memahami tentang keterkaitan 4 standar nasional pendidikan yang harus tergambar di dalam RPP sebagai gambaran kurikulum yang akan dicapai. Dan yang keempat adalah sistem PPDB berbasis donasi. Yaitu itu adalah 4 poin tentang Merdeka Belajar. Tentang donasi ya kita, karena ini kita swasta, justru kita bagaimana mendapatkan peluang itu. Itu perubahan dasar pertama. Perubahan yang ada, yang didesain oleh kebijakan pemerintah. Dan perubahan yang kedua, ini perubahan yang terpaksa. Dan ini tidak didesain. Adalah ini kudrat ilahi, takdir Tuhan. Itu Tuhan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan virus corona pada kita pada periode ini, ya itu kan. Dan seluruh dunia. Melalui virus corona inilah kemudian kita terdampak. Maka proses kegiatan tidak hanya di pendidikan, semua aspek tidak bisa atau dikurangi dengan kegiatan tatap muka berkerumun, tetapi lebih banyak dengan PJJ, dengan artinya jarak jauh gitu ya. Dan seperti acara ini. Nah, ini harus diantisipasi dan ini ke depan, karena kita sudah mencoba membiasakan kegiatan pembelajaran, kegiatan seperti ini, maka dalam rangka mendesain program ke depan, jadi kita setelah vaksin habis atau katakanlah pandemi berakhir, kita akan kembali lagi pada era sebelum pandemi. Itu kecil kemungkinan tidak bisa kembali seperti 100%. Katakan pembelajaran tes rapat ya minimal tidak online murni, karena memang online murni ini juga jarak jauh murni juga tidak efektif. Tatap muka murni juga 100% tidak mungkin akan kembali seperti itu. Yang ada kemungkinannya adalah blended, campuran. Aktivitas-aktivitas yang akan kita lakukan adalah aktivitas blended. Jadi nanti sebagian itu dengan tatap muka, dengan pertemuan fisik, dan sebagian lagi akan bisa dilakukan dengan cara ya jarak jauh, baik itu nanti jarak jauh berbasis online maupun jarak jauh berbasis offline, saya kira itu. Nah, ini saya kira hal-hal yang harus diperhatikan dalam rangka nanti depan. Saya kira itu dulu, karena nanti setelah ini mungkin akan dipandu dalam paparan materi saya dengan saya kira itu Bapak Ibu sebagai salah satu bekal juga saya ambil untuk bahan diskusi nanti dalam menyerancang program ke depan. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka rapat kerja perwakilan YPLP PGRI Provinsi Jawa Barat pertama masa bakti 2020-2024 secara resmi saya nyatakan dibuka. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.